جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Kepala Desa Arga Indah 1 beserta perangkatnya yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, imam atau yang mewakilinya dari beberapa desa tetangga, dari desa Tumbu, desa Renakandis, dan desa-desa yang lainnya yang saya tidak hafal satu persatu, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapo kita perlu bersyukur? Dalam surah Fatir Allah katakan walau yu'ahizullahu an-nasi bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau Allah ingin menghukum kita karena dosa kita, siapa berdosa picit, siapa berdosa picit, niscaya tidak ada seorang pun lagi isi muka bumi Allah ini. Nah, ini ayat ini, sekiranya Allah mau menghukum kita, siapa berdosa bunuh, siapa bunuh cabut nyawanya, tidak ada bersisa pun orang di atas muka bumi Allah. Artinya Allah tahu kita ni berdosa galau. Artinya orang yang banyak dosa Allah biarkan hidup kalu-kalu nak berubah. Allah ingin tahu kalau ada orang berdosa, jangan kita merasa sok bersih seolah-olah kita tidak berdosa. Woi tobo ini tidak ada nyungijo hidup. Sebab cepat nian berbalik ini. Ustadz pacak jadi preman, preman bisa jadi ustadz. Ada pembunuh tingkat nasional namanya Anton Medan, berakhir menjadi ustadz besar dia itu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau ada orang masih hendak ke masjid, insya Allah hatinya masih hidup. Sebab ikan itu tempatnya di air. Kalau ikan tidak senang lagi di air,
Ikan landak mati tandanya. Kalau ada orang Islam tidak senang ke masjid, itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absurihim. Tapi bukan orang Siko, jauh. Sekitar 5 meter. Kita juga bersyukur bahwa acara kita ini sesuai perencanaan, kompak, kades, imam, dan masyarakat. Ada Pak, imamnya ndak, kadesnya ndak. Kadesnya ndak, imamnya belum balik dari talang. Imam ndak, kades ndak, masyarakat aja bamasai dah. Ini kadang-kadang. Syukur yang berikutnya, insya Allah kita kesini nih ada 3 komponen yang datang. Pertama badan. Badan ini mako pacak sampai di sini karena dikasih makan. Makanannya tuh sehat. Insya Allah halal. Kalau makanan yang haram, hatinya nolak. Kalau orang tiap petang nyelot nyeketer, malu deweknya ke masjid itu. Sibuk nyari kakek Zeus ling-ling gacor, tidak akan sempat lagi. Itu. Insyaallah kita di sini nih. Yang kedua, hadir ke sini nih jiwa. Kalau badan hadir, insya Allah jiwa hadir. Jiwa tuh juga dikasih makan. Haji itu makanan jiwa. Sholat itu makanan jiwa. Puasa itu makanan jiwa. Ngaji itu makanan jiwa. Sedekah itu makanan jiwa. Itu. Kalau dikasih makan jiwa kita, akan sehat dia. Ada orang yang badannya sehat, jiwanya tidak sehat. Ada orang jiwanya yang sehat, tapi badannya tidak sehat. Tidak pacaknya ke masjid, jerawat sebesar tinju di pantatnya. Tidak pacak dia. Yang ketiga, kita ini sehat otak. Otaknya dikasih makan juga. Dengar ceramah modern ini makanan otak. Nonton tuh makanan otak. Diskusi makanan otak. Silaturahmi makanan otak. Nah, kita sampai ke sini nih, ketiga-tiganya ada. Alhamdulillah, dengan silaturahmi kita bisa ngomong, jadiin calon. Jadi, katanya. Nah, ini kartu. Kita ngecek, tidak cukup kayak kartu baik. Kelak aku kasih stiker, tidak usahlah, kata gitu kan. Nyomera tuh nah yang kita kasih. Kelak. Ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap judul ada tujuan. Setiap acara ada titik bidiknya. Acara hari besar Islam ini 6. Yang pertama Idul Fitri. Idul Fitri ini banyak namanya. Ada Idul Fitri, ada hari raya. Sama baik Pak Ustadz, beda. Idul Fitri itu untuk orang yang puasa. Karena ada hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min zambi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman mengharap ridha Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Masuk 1 Syawal, Id kembali, Fitri suci, Idul Fitri kembali suci. Nah, sekarang puasa tidak, sembahyang tidak, masuk 1 Syawal, Idul Fitri tidak lah. Hari raya. Alangkah lemah dia, puasa tidak. Idul Fitri juga. Jadi beda dia. Yang kedua Idul Adha. Id kembali, udhiyah hewan. Kembali memotong hewan. Kembali berkurban maksudnya. Untuk apa? Kurban itu bukan sekedar menyembelih binatang, tapi koruba, akrabu, dekat. Semakin mendekatkan kita kepada Allah dan membuang sifat-sifat binatang pada diri kita. Harga indah nih misalnya 150 kakak.
Yang kategori taruhlah misalnya ekonominya rendah 50 kakak, maka 100 itu berhak berkorban galuh. Paling tidak harga indah ini kalau 100 dibagi 7 itu paling tidak 15 ekor sapi. Sapi itu kalau 7. Pas kita tanya berapa? Kambing 2 likuk. Yang ketiga, nuzul Quran. Peringatan turunnya Al-Quran. Membaca Al-Quran, tahu baca Al-Quran itu fardu ain hukumnya. Fardu ain itu sama dengan sholat, wajib masing-masing. Harus tahu kita dibaca Al-Quran. Tapi kalau lagu, tajwid, qiraah, satu orang sekecamatan Pagar Jati ini cukup. Minimal. Sekecamatan satu orang dan cukup. Ini fardu kifayah. Kalau yang belajar lagunya, kalau yang baca Al-Qur'annya itu wajib masing-masing kita. Ya macam mana aku lah tua nih Pak Ustaz, belajar. Iqra tuh belajar dewe. Ada tuntunan di situ. Tidak apa-apa belajar tuh. Nah gunanya supaya kita sadar kita ini sudah dikasih kitab oleh Allah. Yang keempat, 1 Muharram. Judulnya 1 Muharram, tahun baru. Tujuannya sadar umur ini makin bertambah. Itu. Ada orang meninggal kata kita mendadak. Banyak orang posting. Idaknya nyangkoda. Oi kemarin ngobrol. Oi kemarin WA. Tahu-tahu kini meninggal selama-lamanya. Yang mati itu pun tidak tahu kalau ini bakal meninggal cak itu. Sama dengan kita tidak ada jaminan kita sampai sore kelak. Sampai besok. Dan tidak ada tanda-tanda orang nak mati itu. Kalau sakit, bisa jadi. Ada yang tidak pakai sakit, meninggal. Nah tujuannya Muharram itu, ingat umur makin berkurang, amal belum bertambah. Yang kelima, Isra Mi'raj. Tujuannya peringatan tentang masalah penjemputan sholat. Perintah zakat lewat Jibril. Perintah puasa lewat Jibril. Perintah syahadat lewat Jibril. Tapi perintah sholat Allah tidak mau lewat Jibril. Allah angkat langsung Rasulullah. Demikian kemuliaan kita sholat. Itu mi'rajul kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Dan yang keenam, Maulid Nabi. Tujuannya akhlak. Nah, di sini yang titik bidik kita nih. Akhlak itu ada orang ngecek watak, ada orang ngecek karakter. Kalau watak ini banyak faktor pengaruhnya. Faktor keturunan, faktor lingkungan. Ada watak karakter orang itu pemurah. Kalau dia pemurah tuh apa baik nak dibaginya? Pisang mentah dibaginya. Sibuknya ngantar ke orang. Lawak mentah 2 malam masak. Itu tuh. Ada petanya kasih ke orang. Itu. Weh maaf wak, bau WC pesingin. Kalau kaidah ndak aku kasih orang. Tidak tersinggung idaknya tuh. Karena memang karakternya pemurah. Ada karakter orang tuh pelit. Makanan orang galaknya makan, makanan dia main sumput. Bukan di sini aja Pak. Jemaah haji itu ada. Kalau nunggu orang keluar, barunya buka koper dia. Kalau orang naruh makanan orang, habis kayak dia tuh. Ada yang cek itu. Sampai busuk makanan di koper tuh ada. Memang karakternya, tidak bisa dirubah. Ada karakter orang tuh pengecek. Baru ketemu, cak lasana. Dari mana? Dari harga makmur. La ilaha illallah. Di mana rumah? Di situ. Orang harga. Tidak laki aku harga. La ilaha illallah. Anak siapa? Anak siapa? Yang rumah sebelah kanan. Iya tahu. Tahu. Itu. Akrab. Itu. Padahal baru itulah ketemu. Ada orang tipenya pendiam. Dari mana? Agakmu. Itu. Tinggal di Sika. Lapa keluarga. Anak lah ada. Berapa? Suami kamu di bawah lekok ini.
Di mana? Ngajar di layang lekat. Segonian ngecek itu. Memangnya pendiam. Nah ini watak. Kalau akhlak itu kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan ini tidak bisa kita teko. Kalau dia keluar, maka namanya sopan santun. Orang berakhlak ini tanpa dipaksa. Memang murni, tulus dia. Itu akhlak. Kalau dibuat-buat, itu namanya tahaluk, baru belajar. Kalau agak ngicu, itu namanya basa-basi. Misalnya gambar buruk, kita tanya, "Macam mana elo tak?" "Oh, elo ini." Kita tahu buruk, kalau dikasih buruk, kan ada lemak kan? Itu basa-basi. Nah, contoh jelasnya, misalnya saya di rumah makan, lagi makan. Imam Rena Kandis masuk, kapai. Ada kak? Itu basa-basi. Oh ya, kan lah. Ayo, basa-basi itu. Yang baru belajar akhlak ni ngajaknya, kapai, sini makan. Weh, aku nak cepat, nak beli gulai bay. Weh, ngeteh dulu. Ayo, lain kali bay. Serius lah kak, ngopi itu. Biarlah, lain kali bay. Itu baru belajar berakhlak. Serius nak ngajak. Kalau orang berakhlak tuh yang dipanggil pelayan. Dek, sini. Ngapu? Buat lagi sepiring cak ini tadi. Gulanya samakan baik. Lah ditaruh, baru kamai ini. Ngapa? Makan. Ya akulah sudah lah. Siapa makan ini? Lah itu untuk kakak itu berakhlak. Kalau kita makan Pak De, orang Jawa mana je? Lapar sudah, tidak akan makan tidak. Tapi kalau orang berakhlak itu siapkan dulu, baru ngajak orang, tidak bacanya nolak lagi, itu akhlak. Nah itu yang tidak kita pelajari hari ini. Akhlak ini kuat kaitannya dengan iman. Bapak, Ibu yang saya hormati. Kita tidak cerita lagi tentang Muhammad ini anak Abdullah, datuknya Abdul Muthalib, maknya Aminah. Lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah Duduk, tidak. Kita ingin nengok akhlak itu macam mana kondisinya kini. Dan kita ingin menyadari betapa perjuangan Rasulullah. Saya mulai dari awal. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi-Nabi berikutnya, entah berapa generasi. Maka di Al-Quran kita dipanggil dengan dua sebutan. Yang pertama, Ya Bani Adam. Wahai anak keturunan Adam. Karena memang kita ni keturunan Adam. Wah maaf Pak Ustaz, datuk aku bukan Adam. Nak datuk kita Adam, nak bak kita Hamzah. Jadi kaitannya kita ni keturunan Nabi Adam kalau. Sampai ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ni Pak, umurnya 950 tahun. Umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Dari mana Ustaz tahu? Dari surat Al-Ankabut ayat 14. Walakot arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanti illa khamsina amma. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, mereka tinggal bersama selama 1000 tahun kurang 50. Kalau 1000 tahun kurang 50 itu sama dengan 950 Rasul. Tapi bahasa Tuhannya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Umur Nuh tuh. Si Gajako. Umur 350 baru dia diangkat jadi nabi. Itu. Kitanya juga live TikTok nih ya. Iya. Jadi dari masyarakat bisa nonton kita lewat live TikTok. Kami TikTok live dari Desa Arga Indah, Pagar Jati. Salam untuk yang di luar. Umur 350 tahun jadi nabi. Kalau 950 kurang 350 berapa tahun? Berapa Bu? Biasanya Ibu kalau urusan duit tahu yang hitungnya. 950 kurang 350 berapa?
600 tahun jadi nabi. 600 tahun jadi nabi itu dapat pengikut 80 orang. Bayangkanlah. Kalau 1 tahun 600 orang dia dapat. Ini 600 tahun 80 orang. Bini Nuh tuh tidak ngikut. Bini Nuh tuh membangkang. Kalau ada bini ustadz melawan, biasa-biasa baik. Bini Nabi melawan. Apalagi bini jamaah. Bini Nabi melawan. Macam mana kita ngadapinya Pak Ustadz? Anggap itu masih sisa keturunan bini Nuh. itu lagi. Anaknya Kan'an. Idan ndak ngikut bapaknya. Nah, Nuh ngajak, saking kebenci Nuh nih, sawit berbuah, karet bergetah, rezeki lancar, masjid ado. Woi, idaknya ngijo ndak sembayang. Kerja tuh jual babi. Dapat 30, bayar kredit motor jadilah, kata orang. Kenapa? Memang ada freezernya di benteng ini. Di benteng. Di zaman Nabi Nuh. Itu. Allah. Nah, yang bikin Nuh kesal tuh, cak mana tuh beri makan, tidur, minum rezeki dari Allah. Wah, aku kira tadi kopi, Mas. Ya. Kalau air putih lah ada 3 gelas aja. Makan minum dari rezeki dari Allah, tapi ingkar kafir kepada Allah. Nuh tidak punya tentara, tidak punya polisi, apalagi Satpol PP, tapi Nuh punya Allah. Tidak tanggung-tanggung. Bapak buka surat Nuh 26. Ibu cari di Google surat Nuh 26. Apa kata Nuh? Rob, wahai Tuhan, la tazar alal adi minal kafirina dayyaro. Jangan kau sisakan satu orang pun yang kafir tinggal di bumi Allah ini. Kunua si kete. Bahasa Arabnya seperti itu. Bukan Nuh murka, 600 tahun dapat pengikut 80 orang. Kalau dirikan partai dapat pengikut 80 orang, tutuplah partai itu. Tidak kalau urus verifikasi tidak. Nah itu. Ini 80 tahun. Kira-kira Tuhan bertanya, "Nyo ngapo nu kau minta bunuh galau tu?" Jawab Nuh, "Innaka intazarhum yadilluna ibadaka wala yadu illa fijan kafaru." Kalau dibiarkan orang-orang kafir ini masih hidup, yang kafir nikah dengan kafir, anaknya kelak kafir juga. Pantun Jawanya, bapak kalong, anak kampret, bapak nyolong, anak nyopet. Sama baik. Doa ini dikabulkan Allah, Pak. Dikabulkan Allah doa ini. Lewat apa? Nuh kau buat kapal. Zaman Nuh lah pacak buat kapal, ditumpangi 80 orang, tidak kecil dari masjid ini kapal tuh. Karena berikut dengan binatang ternak juga diajak. Kerbau sepasang, sapi sepasang, kudo sepasang, kambing sepasang, entah mange diajak tidak. Sampai sekarang banyak aja tuh. Plus orang nih. Begitu kapal selesai, mulai hujan turun. Bapak Ibu tahu berapa lama banjir zaman Nabi Nuh? 6 bulan banjir. Siapa yang pacak hidup lagi 6 bulan tuh? Gunung hapus. 6 bulan banjir tuh. Dari langit tumpah, dari bumi keluar. Habis yang selamat cuman orang 80 lagi. Dari Nabi Adam sampai ke Nuh, itu 80 orang lagi. Nah kita ini anak keturunan yang ikut dengan Nabi Nuh itulah. Makanya dipanggil kita yang kedua. Al-Isra ayat 3. Zurriyatan hamalna ma'an Nuh. Zuriat yang bersama dengan Nuh. Zuriat itu artinya keturunan. Nah, ya Bani Adam, memang kita dasar dari Adam. Banjir besar tuh tinggal 80 orang.
Yang itulah orang beriman menurut Nabi Nuh, yang ikut Nabi Nuh, sisanya sampai kita kini. Jadi kita sekarang nih beriman galau. Woi Pak Ustadz, aduh tetangga kami Kristen, aduh Hindu, beriman dia Pak, berdasarkan agama dia. Jangan dikecek kafir, marah dia kelak. Hindu beriman, ada Tuhan Hindu tuh. Buddha beriman, ada Tuhan Buddha tuh. Kalau urusan ibadah agama, Tuhan yang lah ngecek lakum dinukum, waliyadi. Nah ini kita ini orang beriman galau. Sampai ke giliran Nabi Muhammad, dari Isa ke Muhammad tuh jaraknya 600 tahun. Isa mati, Muhammad pengganti Nabi Rasul terakhir itu 600 tahun. Jahiliyah tuh bukan iloa, bukan bodoh. Orang Arab tuh tidak bodoh. Tiap tahun ada lomba syair. Syair terindah ditempel di Ka'bah. Syair tuh sego dari pantun. Kalau pantun tuh sajaknya AB. Syair tuh A I sajaknya. Kalau pantun tuh kira-kira kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, bagaimana mau menumpang mandi? Nah, itu pantun. Siapa mana numpang mandi sumur dado? Jahiliyah, jahil tuh orangnya. Jahiliyah tuh sifatnya. Ngapo? Tidak bermoral. Tidak beradab lagi. Masih ada orang zaman sekarang berjudi? Masih tak? Terlambat jahiliyah. Zaman Nabi, zaman jahiliyah tuh, itu bininya taruhan. Kalau ambillah. Kalau sekarang sekedar judi online, tak usahlah. Buka video Koko Lim, Dennis Lim. Menang itu kami kasih katanya. Diatur. Tidak akan menang lawan bandar tidak. Judi kartu be, pacak diatur. Apalagi dengan judi komputer. Tidak akan menang kita. Jadi tidak usah. Gitu. Kalau ada orang zaman sekarang lanang merangai, tino merangai, terlambat jahiliyah. Zaman dahulu keliling Ka'bah tuh telanjang bulat. Tidak ada moralnya. Disitulah Rasul itu. Nah hebatnya Rasul ini, tidak Cak Musa dikasih kesaktian tongkat. Sampai saktinya pacak membelah laut. Tidak Cak Isa pacak menghidupkan orang mati. Nabi Isa tuh waktu itu kesehatan luar biasa. Sombong-sombongnya umat Nabi Isa tuh tidak ada penyakit yang tidak pacak diobatinya. Akhirnya Allah kasih mujizat kepada Isa, tangannya baik. Diusap tangan Nabi Isa tuh sembuh orang. Namanya masaha, ngusap. Orang tukang ngusap tuh Masehi. Itulah Isa al-Masehi itu. Orang buta diusap, pacak nengok. Yang peka diusap, pacak nengok. Yang kakinya bengkok diurut oleh Ida Daya, lurus. Luar biasa. Tapi tidak beriman Toboni. Sampai ada yang nantang, kalau kau nabi, coba kau hidupkan orang yang sudah mati itu. Kata Isa, tunjukkan kuburnya. Ini Isa berdoa, ya Allah atas izinmu hidupkan lagi orang ini. Sak bangun. Apa kata Toboni? Apa yang mati akalatnya si mati nih. Lakan kamu yang nunjuknya tadi. Cari kubur yang lain. Dicari kubur yang paling tua. Tunjuk yang itu. Wahai Allah, bangunkan orang ini. Atas izinmu. Bangun. Ditanya, lah berapa lama kau mati? Lah tidak terhitung ribuan tahun itu. Macam mana? Tidak juga nak beriman. Nah, Nabi Muhammad ketemu dengan orang yang jahiliyah. Itu. Dia tidak hendak berdoa cak Nabi Nuh. Dia tidak Tuhan kasih kesatian seperti Nabi Musa. Tidak pacak pula ngusap-ngusap dengan tangan. Dan tidak hendak berdoa. Karena ada hadisnya. Doaku aku tunda sebagai syafaat kelak untuk umatku.
Di doa Nabi itu ada Sa'labah tetangganya itu tiap petang datang. Nak ngape nggak Sa'labah? Pacak besar lembaknya waktu itu. Tek doa ngan ngadeh. Kalau pacak aku kak kaya dikit jadilah. Nganyengok aku kak kaya deh. Dia teman dia ngape nggak Nabi tek. Jadi main mana Bali nggak ada Bali. Petang kedua datang lagi ngape Sa'labah? Cak arai deh, nak minta doa. Kain selama kalak wang umat lanjang di dapur. Saking kepisah, jadilah sabar kata Rasul. Balik lagi. Yang ketiga datang lagi, apa lagi Sa'labah? Amin ngarai dah. Kasih Sa'labah ni kambing sepasang. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Terus berkembang. Akhirnya terlambat sholat. Sudah tu tinggal Jumat baik. Kalau kambing lah ribuan, tinggal Lebaran Idul Fitri baik. Terakhir perintah mengeluarkan zakat binatang ternak. Mar, ambil zakat kambingnya Sa'labah. Dicarilah oleh Sa'labah kambing-kambing kacang, kambing-kambing konten. Nah ini Rasul, ini dikasih Sa'labah, iyo celaka Sa'labah, balik miskin lagi. Rasul tidak berdoa untuk kita, karena doa Rasulullah itu syafaat untuk kita kelak. Macam mana Rasul menghadapi ini? Rasul bersemedi kata orang Jawanya. Tahanus kata orang Sano. Tarak membasuh kita. Naik ke Gua Hiro tuh Pak. Aku sudah tahun kemarin. 750 meter tingginya tuh. Sepertigonya tuh kita diantar mobil Pak. Tinggal 500 meter naik lagi. 500 meter tuh naik jam 5 sampai Isya. Lah ada tangga-tangganya. Tiap tikungan ada orang jualan. Minum, supermi, ada. Naik ke atas itu. Kalau sebelah sebesar-besar Jannata yang depan kita nih, itu tidak bisa masuk Pak. Walaupun dia miring, karena lubangnya sempit. Setelah masuk terowongan itu ada seluas ini di depan tuh, pacak sholat pas ngadap ke Hajar Aswad tuh. Memang elok kalau malam tuh, karena cahaya lampu tuh. Saya sudah naik ke atas itu tuh. Nah, Rasul nak naik ke situ tuh dari rumahnya samping istana raja, nak sampai ke situ tuh 5 kilometer dan harus mendaki 5 bukit. Berjalan. Tapi dia tahankan minta petunjuk kepada Allah. Di suatu malam Rasul tidak kenal, di malam yang gelap belum ada listrik, datang makhluk. Ngomong Iqra. Rasul kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jawab Rasul, ma'an Nabi Korek. Coba aku nambah coba. Iqra. Ma'an Nabi Korek. Kulo raisa waca. Iqra. Lah Iqra tak. Gemetar Nabi. Apa Iqra tu baca? Apa yang nak dibaca? Segalanya dibaca. Apa segalanya dibaca? Zaman lagi kemarau. Yang ditanam mati, tanah keras. Makan masih ndak, selera banyak, mati belum galak. Nak hemat-hemat. Berhenti dulu ngecot. Ini tiap petang paket, istirahat dulu. Yang kedua, jangan jatuhkan martabat di depan orang banyak. Apa yang jatuhkan martabat? Datang nagih, mana jatah saya, jatah apa? Bantuan beras BLT. Lah ibu kan memang tidak terdaftar karena tidak layak menurut pemerintah. Tidak layak apa? Milih di sini, makan di sini, missing di sini. Bukan masalah makan missingnya. Itu menjatuhkan harga diri kita sendiri. Jangan. Inilah akhlak. Ada orang-orang yang model itu. Kenapa? Orang tidak ngasih itu bukan tidak terdata, tapi menurut orang bisa jadi mampu. Yang kedua, data ini di Indonesia ini kadang-kadang berlapis-lapis. Saya pernah jadi gubernur. Dan saya bilang, kalau pacak data ini, satu baik. Ini Kementerian Dalam Negeri satu. Kementerian Keuangan satu, Kebapeda satu. Maksud saya jadilah Kementerian Keuangan, kelak Menteri Keuangan nyebar. Kelak
Kata orang BKKBN, orang miskin tidak ada. Yang ada prasejahtera 1. Prasejahtera. Macam mana prasejahtera itu? Kalau miskin, miskin. Tidak ada prasejahtera itu. Bahasa prasejahtera itu kan yang ada prasejarah, ada. Prasejahtera belum sejahtera. Lah ngapa ida ngeci itu kan ngalus-ngaluskan bahasa. Kalau di Departemen Sosial lain lagi, ngapo? Ini tunadasa, ini tunawisma, aponyo tuna idak berumah, pakir. Sudah, supaya jelas itu. Kalau data dari desa Beranak hari ini catat di situ. Nambah 1 harga indah. Mati 2 catat di situ kurang. Tidak ada meleset data desa. Itulah kadang-kadang kita nih rusak data tuh banyak ego, tumpang tindih data. Kalau saya usulkan galau itu tentang itu. Tapi kalau kita belum mendapatkan itu, jangan menurunkan harga diri kita yang sudah dinaikkan oleh Allah. Untuk hal demikian rusak harga diri kita, termasuk orang yang kufur menagih-nagih kalau kita tidak terdata di situ. Orang kufur nikmat namanya. Bahaya seperti ini. Allah akan kurangi. Baik itu. Yang namanya rezeki tidak mungkin tentukan. Ini akhlak. Rasul turun. Minta kepada Khadijah. Zammiluni, zammiluni, zammuli. Selimuti aku, selimuti aku. Ngapo? Gemetar Nabi. Lah ngapo? Khadijah ini wanita yang masih menganut Kristen asli. Bapaknya tuh masih penginjil asli. Khadijah ini wanita terkaya di Mekah, tidak terpengaruh dengan sesembahan yang Latta, Uzza, Manat, Hubal itu. Dia masih murni. Yang datang siapa? Aku tidak tahu apa malaikat, apa jin, apa setan. Macam mana bentuknya, apa disuruh? Disuruh ikra. Kalau malaikat, kata Khadijah. Kalau datang lagi kasih tahu, maaf, ini nak pelan-pelan menyerap yang ini nih, karena jarang diungkapkan. Kata Khadijah, kalau datang kasih tahu dengan aku. Datang Jibril itu kasih tahu, wahai Khadijah, yang malam tadi datang lagi. Oleh Khadijah diangkatnya betisnya. Yang datang tuh lari. Dia lari Khadijah. Itu malaikat. Kata Khadijah. Karena malaikat tidak hendak nengok orang perempuan. Beda dengan manusia. Kita makin diangkat, makin betah. Nah ini. Itu Khadijah. Nah ini ada dalil yang mau saya ungkapkan. Cuman jarang dibuka. Kelang ngeci alang ke kanji Khadijah. Bukan itu penterjemahannya tuh. Khadijah ingin mengetes bahwa itu malaikat atau dia malaikat, engkau jadi nabi. Sejak itulah nyebarkan agama diam-diam. Lalu 5 tahun nyebarkan agama diam-diam, turun surah Al-Mudatsir. Ngomong Muhammad, tidak ada lagi pacak diam-diam. Kasih tahu partai apa, nomor urut berapa. Lah, ini caleg ini nih. Dapil mana? Nah, Rasul mulai berdakwah. Apa kata? Lu orang lain yang melawannya. Abu Lahab tuh senenek dengan dia. Abu Jahal tuh sepupu. Yang itu melawan. Apalagi orang lain. Nggak ngapa merubah ajaran nenek moyang. Itu nah di Ka'bah tuh. Latta, Uzza, Manan, Hubal. Sembahlah. Kata Muhammad, pacaknya ngasih rezeki. Wai mana pula pacak patung ngasih rezeki. Lah ngapa kita sembah? Lah Tuhan kau mana? Allah. Di mana Allah tuh? Tidak sanggup kita nengoknya. Tapi yakinlah. Ada sama. Berhentilah. Jangan berusaha-rusak nih. Apa kata Muhammad tidak mundur. Tobo tuh masih melawan. Beribut. Tobo tuh nak bunuh Muhammad. Ya Muhammad juga bela diri. Dari sisi pasukan, Muhammad tidak ada. Tobo itu banyak. Melawan segala suku. 11 tahun gagal pindah ke Taif. Di Taif itu bukan diterima. Dilempar orang dengan batu. Kena kening bercucur darah. Turun Jibril. Mat. Kecekkan. Gunung Uhud itu 7 kilo luasnya. Kutimpukan orang Taif. Selesai Tobo ini. Jangan. Tobo ini belum paham.
Oh kau Muhammad, kata Jibril, angka sabarnya. Disitulah mukjizat Rasulullah tuh, dengan kesabarannya. Muncul perintah hijrah, pergi ke Yathrib. Yathrib itu artinya kotor. Dipersaudarakan orang Mekah Madinah. Tidak diterima, berkembang Islam. Jadi kota, itulah Madinah. Bercahaya, itulah Munawwarah. Jadi Madinatul Munawwarah. Islam berkembang. Pertanyaannya, ngapa Muhammad tidak mendoakan, ya Allah bunuh Abu Lahab, ya Allah cabut Abu Jahal? Ngapa? Rasul ini kasyaf, Pak. Kasyaf ini tembus mata batinnya ke dalam. Dia pacak nengok di belakang Abu Lahab ni ada keturunannya yang beriman. Itulah iklimah anak Abu Lahab tu Muslim yang taat. Ada Walid namanya, Pak. Walid ini di pinggangnya tuh pedang tuh lah, sisip dikit nak bunuh Muhammad tuh lah gawe. Gagal itu dia punya harta. Unta 100 siapa yang pacak motong leher Muhammad atau nangkat Muhammad hidup atau mati. Kejar orang, tidak dapat. Tahu Muhammad ini kerja Walid, tapi Muhammad tidak hendak membalas. Karena Muhammad nengok ada potensi, muncullah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang, idaknya telawan, Pak. Dari muda alang kelincah main pedang. Kata kawan, siapa panglimanya? Khalid bin Walid. Sudah, kita selesai. Nak 300 lawan 3000, idak mundur Khalid bin Walid. Anak Walid, coba kalau Walid dibunuh. Selesai Khalid nih. Sama dengan zaman kita nih, Pak. Ada bapaknya alim sebesar ini tidak tahu. Tapi anaknya hafiz 5 juz. Ada bapaknya tidak sembahyang, tapi anaknya alim ni gontor. Ada bapaknya kerak masyarakat. Tidak ada guna, tapi anaknya pacak jadi khatib, jadi bila jadi imam. Coba kalau dibunuh bapaknya. Habis ini. Nah ini. Tinggal giliran kita. Nah giliran kita sekarang ini Allah sudah kasih tahu kuntum khairu ummah, kamu nih umat terbaik. Ada juga orang selain kita nih Pak, namanya orang utan. Cuma berkacau kita dengan orang utan. Mana eloknya? Jauh elok kita. Orang juga namanya orang utan. Saya pernah cerita dulu dan sekarang Bengkulu, Jambi, mana Jambi Pak, tiap hari travel. Saya terkejut balik ke dusun mertua. Ada orang balik dari Jambi, berkiding-kiding. Dari mananya? Bahasa situ Anyang kan. Dari Jambi. Cacam, saya bilang. Kalau kejauhan, iya tiap hari kami nih bolak-balik Jambi. Apa kayak berkebun? Mana tuh Pak? Di ujung tuh diambil kaur. Di sini ambil seluma. Sebelah kanan laut, sebelah kiri hutan lindung. Tidak ada lokanya. Jadi berkebun ke Jambi. Saya bilang di Jambi itu tidak ada lagi kubu. Tidak ada lagi katanya. Kemana kubu itu hilang? Tidak. Kubu itu ada program Menteri Sosial. Tobo kubu ini manusia. Tapi belum mendapat pendidikan. Maka diajarlah didekati. Dikenalkan dengan pakaian. Dikenalkan dengan duit. Masuk diajarin baca. Nah alhamdulillah kubu sekarang ada yang jadi juragan sawit katanya. Lah maju. Agamanya apanya? Islam. Banyak Islam. Ada masjid lado besar. Macam mana semayang? Rajin semayang berjemaah. Terpikirlah saya kalau kubu lah semayang kita belum semayang lebih dari kubu gitu nih. Nah, ini masalah. Nah, karena kita nih kuntum khairu ummah. Karena kita nih makhluk terbaik, Allah kasih contoh orang yang terbaik. Siapa contoh terbaik? Itu tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baru kita ceramah. Yang tadi pembukaan galon. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada contoh yang baik.
Kalau nak contoh Nabi. Casi muda dapat ustaz kita tidak mau. Keras otak, keras kepala. Kita tidak sesuai kehendak kita. Siapa yang berhasil mencontoh Nabi? Yang mengikuti 3 hal. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau nak nyontoh Nabi, liman kana yarjullah. Tautkan hati jiwa ke Allah. Kita ni tidak ada apa-apanya, Pak. Panu selebar kuku tidak pacak kita ngelak. Apalagi sakit kini. Gitu. Siapa yang pacak membesarkan buah sawit? Pupuk. Tidak ada. Dokter tidak menjamin kita berobat pasti sehat. Sekolah mana yang pacak menjamin? Lulus sekolah itu kita pasti hidup makmur jadi pegawai negeri. Tak ada. Tapi Allah menjamin, perbaiki solatmu, aku jamin hidupmu. Ada dari Allah. Nah kita ni tidak bertaut ke Allah. Pandangan orang sekarang Pak nengok status sosial. Kalanya berpangkat, berjabatan, kayo, terhormat Pak. Maaf, ada orang kayo duduk di tempat kita ni, kentut dia, tidak berani orang marah Pak. Pun katanya. Terkentut, tidak apa-apa, wak, kata tanda sehat itu. Wei malu aku, tidak apa-apa. Orang sudah operasi itu ditanya, belum masalah makan apa, ditanya lah kentut atau belum. Itu karena orang tengok kayanya, jangan kita miskin kentut Pak. Pun kata binatang kaya keluar nih. Lu tundam, tu cap selek gayangnya. Oh, beda Pak. Itu. Jadi orang sekarang bertaut kepada manusia. Maka itu ada yang habis pangkat, habis jabatan, stroke, stres. Saya tidak tahu apa karena saya masih muda atau karena saya pakai skincare. Orang ngomong, ngapo kau ni masih muda terus? Tidak ada masih muda terus. Cuman kita bawa hidup ni enjoy. Maaf Pak, bukan sombong. Saya 2 periode makan dikawal, tidur dikawal, kemana-mana dikawal. Seperiode jadi gubernur, seperiode masuk jail. Bawa enjoy hidup ini. Tidak ada kelebihan yang satu dengan yang lainnya. Saya tidak mengatakan saya ini orang yang baik, orang yang hebat. Tidak. Tapi jalani hidup ini. Orang tuh kadang-kadang sudah mantan kepala dinas, merasa ngerjain ini, tidak enak. Saya buka warung beras Pak, banyak wartawanannya. Ya masa mantan gubernur buka warung beras? Lah ngapo? Membeli 10.000 cupak jual 11 tidak orang makan, masak dewe selesai urusannya. Nah ini kita sibuk dengan menata dunia, lupa menata hati. Ngapa kita cepat stres hidupnya? Karena kita merasa bahwa segala ini milik kita. Hidup ini cubalah ibarat kita nitip. Saya misalnya nak ke WC, nitip Pak Imam, titip HP Pak Imam. Dia pegang Pak Imam. Selesai saya ke WC, mana HP dia Pak? Ini katanya. Tersinggung tak aku kalau ngambil HP itu? Pak Imam tidak tersinggung. Marah tak Pak Imam kalau aku ambil? Tidak. Karena bukan panyo Pak Imam. Sama dengan kita. Anak diambil, suami diambil. Nangis boleh. Tapi kita jangan sampai stres. Karena itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Betul. Untungnya kita nih dititipi. Itu namanya wa dzakarallaha katsiran. Yang kedua, wa yaumal akhir. Betul. Percaya dengan hari akhir. Kita nih nyaris tidak percaya lagi dengan masalah kubur. Betul. Tidak percaya lagi dengan masalah hari akhirat. Maka tidak ada beban berdosa tu. Kalau berdosa kepada Allah Pak Maman, tidak semayang kita minta ampun. Ya Allah ampun. Umur 40 baru nak semayang. Dari 15 sampai ke 40 kosong. Ya Allah ampun. Insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau ngecek orang, kita harus minta ampun kepada yang bersangkutan dulu, baru Allah ampuni. Yang kedua, Allah tuh murah ngasih ampunan. Kita bayar sego minta ampun. Tapi kalau sesama kita alang pulau kesebonnya, beribut si A dengan si B, didamaikan Pak Kades.
Kau ndak kau minta maaf. Yang salah bukan aku Pak Kades. Yang gaek tua tuh bukan masalah gaek tua. Idak lemak gaek tua tuh nyodorkan tangan duluan. Kau dek yang ngalah. Ngomong nak damai. Kalau idak disambutnya, aku jamin dia sambut. Nah, tanya ke wak tua tuh. Wak, kalau anak tuh kelak minta maaf, wak maafkan ya. Ya aku maafkan. Memang aku salah, tapi aku malu. Salam duluan tuh. Dah. Bermaafan selesai. Aku minta maaf wak walaupun wak yang salah. Yo, saya minta maaf. Aku juga minta maaf. Itu. Dah. Kita tanya dengan anak kecil tadi itu, yang masih muda. Waktu lah ngasih maaf, lah minta maaf. Kira-kira lah lapang belum? Tidak segampang itu Pak Kades. Sakit di sini nih. Lah didamaikan padahal itu. Itu manusia, kalau Tuhan tidak. Cuman kita yang bersego. Apa bersego? Banyak yang alasan. Ngapa tidak semayang? Malu aku ngecenya. Dibuka baju nih, tato galau. Pikir mana yang melarang semayang orang bertato? Ngapa lu semayang? Oi, kepalang Pak Ustaz. Apa yang kepalang? Segala yang jahat laku dikerjakan di dunia ini. Kalau tidak doa-doa ampunnya. Jangan segampang itu kita menilai Allah. Itu satu. Yang kedua, kepala ngerjo. Kalau ngerjo itu jangan tanggung. Apa jangan tanggung? Ikuti aturan. Walaupun kita sekolah, pas masuk absen, balik. Masuk absen, balik. Lah mana nilainya, kata guru. Sama, semayanglah kebar, persis Cak Binti nangkap ikan. Ada gunanya, ada semayang juga namanya. Tapi berhasilkah semayang itu? Ada syarat dan rukun sholat itu. Salah satu rukunnya adalah tumak nina. Nah, tumak nina ini tenang sejenak. Sampaikan dulu, datarkan dulu punggung tuh, baru subhana rabbiyal azimi. Tempelkan dulu hidung kening, 1. Telapak tangan kiri kanan, 3. Lutut kiri kanan, 5. Jari-jari kaki kiri kanan, 7. Itu anggota sujud. Lah nempel serentak itu, baru baca subhana rabbiyal a'la. Jangan sambil jalan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu bukan sembahyang. Senam ala sholat. Sholat sambil senam. Apakah diterima? Saya bukan Tuhan. Tapi dalam rukunnya tidak kena, maka dia rusak dengan sendirinya karena tidak menyalahi, tidak sesuai dengan rukunnya. Mesti ada seperti itu. Jangankan Tuhan, kita aja bisa menilai. Nah ini kita. Orang sekarang lah tidak punya malu. Mbuseng bila Jumat. Ya cakap yang pebau baik. Ulah tiak pebau. Apa perasaan kita ngomong itu? Nah ini kadang. Ngapa? Otak lah tidak normal model ini. Orang dulu kalau lah semayang berkurung dia malu. Orang sekarang remah-remah. Saya ngomong dengan Pak Kades, hati-hati nian Pak Imam kalau ada orang nak pesta. Itu biasanya Pak Kades, Pak Imam ditaruh namanya turut mengundang tuh. Pastikan acara tuh pakai DJ apa tidak. Kalau pakai DJ, seluruh dosa acara itu Pak Imam, Pak Kades berhak atas dosanya. Karena Imam dan Kades tahu dan turut mengundang acara itu. Tidak usah pakai nama Kades, undanglah kayak kamu dewe. Rusak kita sekarang, Pak. Smeet, anak Klawi, anak Stamong, aduk beeng, ya salam. Lualut, aduk Klawi, ayam. Tidak normal model itu. Nah ini kondisi, macam mana kita nak ngomongkan kita ini? Kuntum khairu ummah. Itu. Karena tidak ada lagi kaitannya dengan wal yaumal akhir itu. Yang ketiga, wa zakarallaha katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Oh, tidak baca Pak Ustaz, kami nak panen sawit. Aku nak jaga warung, aku nak sekolah. Zikir tu beda dengan wirid. Kalau subhanallah, 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 ya latif, ya kudu, ya latif, itu wirid namanya. Kalau zikir tu nak makan Allahumma barik lana. Nak minum bismillah, nak tidur bismika Allahumma ahya.
Aku tidak hafal Pak Ustaz. Paling tidak bismillah, bismillah, bismillah aja. Itu zikir namanya. Ingat Allah. Kalau zikir sebanyak-banyaknya, kalau amal ahsanu amala. Solat tuh beramal. Nak elo-elo. Sedekah tuh beramal. Nak elo-elo bukan besarnya, tapi ikhlasnya. Nak kurban tuh beramal. Nak elo. Tidak boleh kita dengan uang yang kotor itu. Tapi kalau zikir sebanyak-banyak, kalau beramal ahsanu amala. Terakhir, yang tidak dicontohnya apa Pak Ustaz? Satu baik dulu, perbaiki sholat kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Itu. Sholat Nabi itu sampai sekarang itulah yang kita contoh. Hanya saja ada penekanannya tentang masalah rukunnya. Ada namanya rukun qauli. Kelak dulu yang sholat mulai dari wudhu. Wudhu itu ada 4 rukun wudhu tuh. Muka, lengan, kepala, kaki. Al-Maidah ayat 6. Cuci tangan tuh sunat. Kumur-kumur tuh sunat. Menghirup air ke hidung tuh sunat. Tapi cuci muka nih rukun, wajib. Harus basah galau. Tapi kalau tidak basah sini, sholatnya tidak sah. Lengan sampai siku. Ini tangan, ini siku. Bukan siku sampai tangan. Kalau model ini cara kita, tidak kebasah sikunya. Karena air dan tidak ngalir ke sini. Nih. Dia turun ke sini. Tapi kalau model ini, dia pasti turun ke sini. Yang ketiga kepala, bukan rambut. Ngapa? Setiap manusia pasti punya kepala, belum tentu punya rambut. Tapi ada orang yang berwuduk tuh nih. Itu asli rambut, bukan kepala. Maka wuduknya tidak sah. Ini kepala, walaupun terpegang rambut. Ini kepala. Tapi kalau model ini pasti bukan kepala, rambut. Tidak boleh. Terserah nak di sini, nak di sini, nak di sini, nak di sini. Kepala kan. Yang keempat, kaki sampai mata kaki. Tidak perlu nak sampai betisnya. Kalau rukunnya tidak kena, maka wuduknya bermasalah. Kita sholat. Maaf Pak Ustadz, aku ni tidak baca sholat khusyuk. Perasaan kita khusyuk itu apa? Ada ibu-ibu pengajian di Bengkulu nanya, Pak Ustadz, macam mana cara sholat khusyuk? Saya balik bertanya, Bu. Ibu bertanya dengan siapa? Ya dengan Pak Ustadz. Kami Ustadz ini belum tentu khusyuk. Saya bilang, ya entah kalau kayak itu. Kelas kita tuh khusyuk tuh artinya takut, segan. Bak, saya manggil saya John, kata Bak. Ya Bak, sini dulu. Aku datang nemui Bak tuh, ay orang nak main gaet nih manggil puluh. Tapi aku datang itu khusyuk. Tapi kalau John, oi sini lu, son aku lari. Mod kau belek be. Nah, itu khusyuk tuh dipanggil kita datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datanglah. Kita berwuduklah sempurna. Salat tidak ada niat kita salat memanglah tua nih. Allahu Akbar, kabirau. Al-Fatihah. Qul ya ayyuhal. Ruku tuh kadang-kadang belum sampai ruku, masih Al-Fatihah tuh macam-macam masuk. Tertengok di RAM tadi masih 16 sawit nih. Nak macam mana? Sedang solat kok muncul harga sawit. Bukan kendak kita tuh. Apa model tidak khusyuk? Saya tidak mengatakan itu khusyuk dan tidak khusyuk. Itu tidak pacak dihindari. Kita nih di kota, di dusun sama baik. Sedang sembahyang Allah Akbar. Amin no uno doh. Elbar dah. Dengar ambulan lewat. Di Rimbo kita sembahyang seorang, tidak ada orang. Allahu Akbar. Baru Al-Fatihah. Wis kita ibu. Ijo. Klaim keke ya paling sana. Tidak bisa. Tapi sholatlah. Teringat yang demikian, hindari. Makanya ada rukun sholat itu, rukun qauli namanya. Rukun qauli itu mesti dibaca minimal kedengaran kita dewe. Walaupun sholat zuhur, asar itu Allahu Akbar itu minimal kedengaran kita dewe.
Al-Fatihah itu mesti kedengaran kita dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Supaya tidak terbayang yang lain-lain. Yang ketiga, tahiyat mesti kedengaran dengan kita deh. Yang ketiga, yang keempat salam. Tak boleh. Mesti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minimal. Itu rukun qauli namanya. Yang lainnya boleh kita bisi-bisi. Itu rukun. Kemudian ada lagi rukun sholat yang 13. Salah satunya tumak nina. Tidak boleh kita sehat sholat sambil duduk. Dan kalau mau sholat sambil duduk, ada caranya. Kalau kita ngomong ayat terserahlah Tuhan, tidak terima-terima, dan tidak usah niat. Jadi kita sholat, ikuti aturan, ikuti tuntunannya. Yang kita ikuti ini kadang-kadang tidak. Jangan awak litak hasil tidak ada. Nabi itu sholat witir itu sunnah muakkad bagi kita, bagi Nabi wajib. Tahiyatul masjid itu sunat muakkad bagi kita tuh, bagi Nabi wajib. Duha itu sunnah bagi kita. Tahajud itu sunnah muakkad bagi kita, bagi Rasul itu wajib. Sebanyak itu dikerjakannya sampai bengkak kakinya. Nah yang kita witir sunat, nak kerjakanlah. Tapi usahakan tiap malam witir. Tahajud, tidak baca 8 rakaat, 2 rakaat jadilah. Itu paling tidak qabliyah ba'diyah. Jangan kita persulit dengan kondisi kita. Ngapo? Karena kelak Tuhan tidak nanyo HP kau merek Samsung apa tidak? Merek apa? Merek iPhone. Sawit kau berapa hektar? Tidak ditanya. Awalu yuhasabu min abdi qiyamil qiyamah as-sholah. Kalau urusan sosial jiwa kita nih jangan dilakukan. Orang tran kesini inilah ikut cara orang sini. Mati orang Bugis di Arga Indra nih diyasinkan, tahlilkan orang. Mati orang Padang di sini diyasinkan, tahlilkan orang. Mati bunuh diri masih diyasinkan awak. Orang mati bunuh diri, la ilaha illallah, la. Ada yang basic. Mati bunuh diri, biarlah kata orang. Kalau tidak sampai, bukan tugas kita untuk selalu itu, la ilah. Jiwa sosial kita untuk itu. Tapi sayangnya kita yang mati baik-baik ini tidak sempurna dengan ibadah kita. Kiriman orang itu tidak sampai kepada kita. Itu yang sakit. Maka sempurnakanlah dulu sholat kita. Yang lain-lainnya sambil itulah kita. Aku di sawah Pak Ustadz, sembahyang di sawah. Aku di kantor Pak Ustadz, sembahyang di kantor. Aku di sawit Pak Ustadz, sembahyang di bawah sawit. Aku bukannya ini tidak sembahyang Pak Ustadz. Ada aku terdengar orang ngecek, nak temunta aku nengok. Cak kayo nih sembahyang di bawah sawit. Yang tidak temunta tu orang. Kalau baca muntah mising dia. Nah ngapa nengok orang sembahyang kita nak temuntah? Sakit berarti dia tuh. Orang sembahyang di bawah sawitnya dia. Kita nak temuntah, muntahlah situ. Nah, ini orang-orang yang kadang-kadang kita sego. Orang-orang kita. Jangan ngurus pribadi orang. Islam ini mudah. Ngambil pahala, mudah pula lepas pahala. Turun dari sholat Jumat, nengok ada lanang tidak sholat Jumat. Kita ngeleng. Ngeleng itu maknanya mania casis miang habis palo kita tuh. Kalau ndak diajak elok-elok, ngapo kau tidak sholat? Wewa, aku tidak ada kain. Kasih kain dengan dia. Gitu. Atau bawa caleg ke situ. Atau no, ada 5 suara. Ini itu. Jangan kita kalau kita sholat lajaidah, apa susahnya? Tuhan bikin kemarauina 7 tahun tuh. Babui kita sembahyang istisqa. Tuhan tidak nak nurunkan hujan. Selesai kita. Aceh itu dalam tempo sekian detik habis dan sebagainya. Palu likuifaksi itu ngut kini masih 750 unit, 1003 orang mati terkubur di dalam rumah itulah. Apa susah bagi Allah dalam hitungan menit? Tidak ada yang susah bagi Allah. Yang susah tuh kita menaklukkan hati kita. Nak kaya Allah tidak usus
urus. Nggak berapa kaya, silakan. Nggak usaha, silakan usaha. Tapi urusan ibadah, Allah sangat menentukan kita untuk hal-hal yang bukan untuk Allah, untuk kita dulu. Nah, mudah-mudahan Pak Kades, Pak Imam, kita sama-sama tahu Nabi itu jadi Nabi 23 tahun. 23 tahun tuh belum pacak merubah karakter orang Mekah. Apalagi sejam serempat ini. Apalagi Kades seperiode 2 periode. Nggak salim apapun Kades, bergantung dengan kitanya. Mudah-mudahan dengan kita beribadah, dengan kita sholat, urusan rezeki itu tidak akan tertukar. Tapi ketenangan batin tidak mengalahkan nikmatnya rezeki. Ada orang yang pusonya 4, masih berdeceh-deceh. Coba kalau ada 2 lagi, berarti puso 4 itu tidak disyukurinya. Yang 4 itu belum jadi nikmat, yang 2 belum tentu dapat. Nah, kita tidak berpuso, tidak ber-HP, tidur, nyenyak, ibadah, enak, hidup tenang. Tidak ada yang lebih nikmat hidup ini kecuali batin kita tenang. Tidak ada yang lebih indah hidup ini kecuali ketenangan hati. Nah, ketenangan hati itu jangan galak mikir urusan orang. Jangan galak nyamukan rezeki kita dengan rezeki orang. Jangan galak usil dengan orang. Orang bangun rumah besar, kita pusing. Alang kenanggung bersihkannya kalau tua tuh kelak. Nah, yang nanggung yang punya rumah, bukan kita. Nengok orang rumah sempit, kita renying. Macam mana bernapas rumah sesempit itu? Kalau tidak bernapas, mati galau penghuninya. Biarlah mati situ. Nah, ngapa kita yang renying? Kecek kemarin pesta, nikah anak, tidak pakai organ. Ku tengok organ lah itu tuh. Lah siapa caleg yang bayar? Biarlah. Kita rengom kalau urusan orang. Nah, kenapa hati yang bermasalah? Orang ngecek kita, biarlah. Ladang amal bagi kita. Kalau pacak sudah orang ngecek kita tuh, kasih buah dengan dia. Kasih hadiah. Karena dia sedang nukarkan pahalanya untuk kita. Hidup ini mudah, Pak. Kalau saya orang kita ngecek-ngecek, Junaidi itu. Mantan guru min situ. Macam kita ngecek. Itu. Junaidi itu. Mantan narapidana. Bukan mantan, memang narapidana pernah. Nggak diapakan. Sudah dilewati. Itu. Nggak bisa kita ngelakkannya. Padahal itu bentuk kita. Nggak usah kita pusing. Yang penting urus diri kita, urus ibadah kita. Kalau ada orang yang sholat, hidupnya tidak nikmat, bukan sholatnya yang bermasalah. Tapi ada hal-hal yang mungkin dalam sholat itu belum termaknai. Maka pelan-pelan, insya Allah. Saya pikir demikian, 1 jam 1/4 dari penyampaian ini. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan kepada Allah. Mohon ampun, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Allah hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa na'udzu bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya rabb dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma asina kibatana fi umuri dunya wa jinna min hizbi dunya azabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya uji mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala yasin Alhamdulillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul jahidil lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin aminillah. Ilahi salimil minal afati wan nikmah wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Jalatullah sallallahu ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin aminillah. Dilanjutkan dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Hafiqaini, ya Mumayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.